merujuk kepada kebudayaan Jawa, Habib Rizik itu adalah satrio piningit, orang yang ditunggu-tunggu. Kalau saya merujuk kepada kebudayaan Jawa, Habib Rizik itu adalah satrio piningit, orang yang ditunggu-tunggu. Selama ini nggak ada apa itu ideal type di dalam kita bergerak. Kalau kritik kepada suaranya begini biar bisa. Kalau kritik kepada partai-partai cuma satu saja dalam pandangan kita, dalam perbandingan kita dengan tahun 1950. Tahun 1950 ada yang mereka katakan politikus. Politikus itu mempunyai syarat intelektualitas tadi, mempunyai syarat punya etika. Kalau sekarang memang pekerja politik itu istilah orang-orang tahun 50. Kalau nggak ada intelektual, nggak ada etika, diistilahkan walaupun dia tokoh partai politik, sebenarnya dia pekerja politik. Bedanya sama petugas? Itu kalau petugas jabatan. Dia ini pekerja politik. Sebenarnya istilah partai politik juga udah nggak tepat. Mestinya digunakan istilah sarekat pekerja politik. Itu mungkin lebih nyekrup ya, kata orang Betawi. Nah, sekarang sudah ada idol type yang bernama Habib Rizik, Habib Muhammad Rizik Syihab, sudah ada, ya kan? Yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Nah, benar kalau serius kawan-kawan kita di Front Persaudaraan Islam, ya kan, itu tinggal dirinci program yang tadi, yang apa itu yang Anda sebut tadi, ada termasuk ada intelektualitas, kayaknya belum ada ya, masuk di ini dakwah dan pendidikan. Oh, dakwah dan pendidikan. Jadi itu mesti ada, karena ini penting proyek pencerdasan bangsa, karena pendidikan, ya kan, walaupun sekarang didaring gitu, apalagi setelah didaring, materi pendidikan itu udah nggak tertolong. Sejarah itu, pendidikan sejarah itu memulihkan martabat anak didik, bahwa bangsa gua adalah begini punya. Ini kan sejarahnya ngaco. Sejarahnya itu tidak ada timeline, tidak ada timeline sejarah Indonesia, semau-maunya dibuat, diacak-acak dari awal. Itu kan mestinya dari cave life gitu dimulain sejarah itu. Bernard Drun ya teorinya harus dari cave life, nggak bisa tiba-tiba Budi Utomo, kagak bisa dong. Cave life tuh goa, kehidupan goa, iya, zaman batu. Harus dari situ. Gua nggak ada ragam hiasnya kan, gua yang terbaik saya kira gua di Solo ragam hiasnya. Nah itu harus. Dan kemudian FPI juga bekerja untuk seluruh bangsa, berkhidmat untuk seluruh bangsa FPI, sehingga itu akan menggembirakan Habib Rizik yang mempunyai tesis S2 maupun S3 adalah tentang Pancasila kalau nggak salah. Ya, yang S2 Pancasila. Ya, nah itu akan lebih baik begitu. Jadi kita ini nation, bangsa Indonesia, tapi kalau kita bergerak dengan asas Islam, masa diomelin, dibilang pandangan kita sempit? Itu kan cara kita mencari motivasi, kita berjuang, kita nyari makan, empanin anak bini dengan motivasi Islam, yang lain dengan motivasi agamanya. Emang nggak boleh diomel-omelin, dikit-dikit ngomong astung. Jadi saya ingat kehidupan 40 tahun yang lalu, zaman saya masih anggota DPR, kuping saya udah pengen dengerin astung. Ini astung lagi cari tema yang lain lah supaya kita kelihatan intelek gitu. Kalau begini terus kita kagak intelek. Astung tuh azas tunggal ya. Iya, kita jadi kagak intelek kalau begini terus ngomong. Nah, jadi karena itu saya kira mesti bersyukur, ya kan. Memang pemimpin itu menderita.
Dan janganlah pemimpin itu menceritakan, meriwayatkan penderitaannya. Itu bahagian dari perjuangan dia. Terimalah, apalagi kita berjuang ini adalah untuk keridhaan Allah, bukan untuk yang lain ya, nggak ada untuk kerusi atau untuk apa. Jadi karena itu saya ucapkan selamat kepada generasi muda angkatannya saudara Januar ya kan. Saya ini seminggu lagi kan saya udah 79. Wah, luar biasa. Jadi artinya saya kagak boleh divaksin. Iya kan? Aturannya nggak boleh, saya nggak boleh direjeng, ya kan? Nggak direjeng, nggak boleh orang udah segini. Saya udah umur segini, dikit lagi loh saya, ya kan? Jadi karena itu kita harus tetap bersemangat. Kepada saudara-saudara yang bertugas sebagai tim waspada Kopat-Kopit, berilah penerangan kepada rakyat. Ojo meden-medeni wong. Ojo meden-medeni wong, itu yang paling penting. Karena kalau semangat kita runtuh, Kopat-Kopit joget. Tapi kalau kita tetap punya gairah atau ghirah, nggak bisa Kopat-Kopit jarak 10 meter ngeliat kita dia meleng kok. Dia mengkol Kopat-Kopit. Jadi itu yang penting, berilah pengharapan. Kita senang dengan yang, maaf ya kalau saya katakan yang lebih muda ya, yang lebih muda, memberikan harapan melihat hari depan Indonesia masih bisa dicerahkan. Sekian Bapak kita Refli Harun.